Nah, banyak orang punya keinginan kuat untuk masuk surga Firdaus, tapi ketika doa dia dijawab, dia tidak menerjemahkan keinginan itu dalam bentuk aktivitasnya. Ini masalahnya. Ini poin utamanya. Ada orang diberikan pilihan oleh Allah. Anda mau dapat warisan 100 miliar yang dikejar-kejar, ya apalagi surga Firdaus, Masya Allah, itu gak ada bandingannya. 100 miliar meninggal, gak dibawa ke alam kubur. Surga Firdaus apa yang gak ada? Anda kepikiran langsung ada. Baru kepikiran ada, Pak, dekat lagi. Dekat, langsung ambil. Masya Allah. Sudah, gak ada batas. Menurut saya, tidak cerdas. Sangat tidak cerdas. Orang-orang yang diberikan satu anugerah melimpah, tapi dia memilih yang sedikit, sangat tidak cerdas. Dan yang sedikit itu bahkan tidak dia gunakan dalam kehidupannya, hanya sekedar dipegang aja. Pegang, bikin status 100 miliar, cek klik, dipakai enggak? Silahkan cek. Nah, jadi kita mesti berpikir dengan cerdas, dan kecerdasan ini harus ditanamkan spirit di dalamnya. Sebab kalau nggak diisi dengan roh, percuma kecerdasan itu. Akan dipakai pada sisi yang lain lagi. Karena itu ketika Anda mengharapkan, saya pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, diburu, dikejar segalanya. Apa aktivitas yang bisa mengantarkan pada raihan itu? Ya, jadi bukan nama yang sekedar melekat, tapi dari 3 urutan ini kita mesti keluarkan amalan-amalannya. Apa amalan orang-orang soleh ini? Belum sampai ke amalannya, kita akan lihat dulu sebentar, sejenak, di surga mana level yang pertama ini. Memang bersama para nabi, tapi surganya yang mana? Paling memungkinkan adalah surga tingkat paling tinggi, Firdaus. Quran surah ke-23. Ayat 1 sampai 9-nya. Kalau kita turunkan dari 7 terus sampai dengan ke bawahnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang mendapat warisan surga Firdaus, Masya Allah. Ibu dapat warisan 100 miliar, mau nggak, Bu? Diam, nggak apa-apa, memang perempuan mesti diam. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah as-sukut, diam itu as-sukutu alamatu ya, diam itu tanda setuju, tanda setuju. Jadi kalau dilamar ibu diam itu setuju. Jadi kalau ada yang lamar, ibu menolak misalnya, tidak setuju, cepat jawab, saya tidak setuju. Kalau ibu diam itu dalam hukum fikih disebut setuju. Apakah kamu setuju dilamar oleh dia? Itu setuju. Saya tanya pada ibu. Ibu dapat warisan 100 miliar, mau tidak? Kalau ibu jawab setuju banget namanya. Mau, tuh. Baik. Sekarang pilihan kedua. Ibu pilih mana? Dapat 100 miliar warisan atau mendapat warisan surga Firdaus? Tuh, makin banyak yang jawab. Walaupun pada hakikatnya, nanti uniknya aktivitas untuk mewujudkannya tidak seperti manis dan kerasnya apa yang diucapkannya. Saya katakan pada ibu pilih sholat subuh di masjid ini atau pilih mendapatkan 100 miliar di lapangan sana. Dalam waktu yang bersamaan, waktu subuh, ada panggilan sholat subuh, dengan yang kedua, ada peluang mendapatkan 100 miliar. Di depan gerbang sana, pilihan ibu cuma 2, pilih sholat subuh di masjid ini atau mendapatkan 100 miliar di gerbang sana. Ayo, pilih mana? Kanan atau kiri? Ibu di tengah-tengah nih. Ada 2 pilihan, nggak bisa, Bu, dua-duanya nggak bisa, telat. Sudah, imma ke kanan atau ke kiri. Ibu di sini kanan masjid, kiri ke gerbang. Kalau Anda ke kanan ke masjid sholat subuh, Anda ke kiri dapat 100 miliar. Pertanyaan saya, pilih 100 miliar, pilih sholat subuh 2 rakaat. Masa? Kan sholat subuh di mall aja kemudian ada pengumuman dikejar. Baik. Kok buru-buru jeng itikaf diskon? Masya Allah. Coba ibu sedang belanja di mall, ya, tiba-tiba barang sedang dicari. Begitu sedang melihat-lihat, Masya Allah, mau nawar, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada masjid. Ibu sholat dulu atau teruskan nawar? Sholat, Masya Allah, luar biasa. Begitu sholat, tiba-tiba orang itu mengatakan diskon 95%. Ayo. Ibu balik nawar atau nggak jadi sholat? Udah. Maka sekarang lihat baik-baik ya. Baik-baik perhatikan. Nah, banyak orang
punya keinginan kuat untuk masuk surga Firdaus, tapi ketika doa dia dijawab, dia tidak menerjemahkan keinginan itu dalam bentuk aktivitasnya. Ini masalahnya. Ini poin utamanya. Ada orang diberikan pilihan oleh Allah. Anda mau dapat warisan 100 miliar yang dikejar-kejar? Ya apalagi surga Firdaus, Masya Allah, itu nggak ada bandingannya. 100 miliar meninggal, nggak dibawa ke alam kubur. Surga Firdaus apa yang nggak ada? Anda kepikiran langsung ada. Baru kepikiran ada Pak, dekat lagi. Dekat, langsung ambil. Masya Allah. Sudah, nggak ada batas. Menurut saya, tidak cerdas. Sangat tidak cerdas. Orang-orang yang diberikan satu anugerah melimpah, tapi dia memilih yang sedikit, sangat tidak cerdas. Dan yang sedikit itu, bahkan tidak dia gunakan dalam kehidupannya. Hanya sekedar dipegang aja. Pegang, bikin status, 100 miliar, ceklik, dipakai enggak? Silahkan cek. Nah, jadi kita mesti berpikir dengan cerdas, dan kecerdasan ini harus ditanamkan spirit di dalamnya. Sebab kalau nggak diisi dengan roh, percuma kecerdasan itu. Akan dipakai pada sisi yang lain lagi. Karena itu ketika Anda mengharapkan, saya pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, diburu, dikejar segalanya. Apa aktivitas yang bisa mengantarkan pada raihan itu? Maka turunkan, naikkan ke atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, peng. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dibuka dengan kalimat iman. Orang beriman pasti bahagia. Apa yang menjadikan dia bahagia? Teruskan dulu ke bawah tadi, surga Firdaus. Apa amalan mendapatkan itu? Lihat satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia salat, dan salatnya dia berusaha untuk khusyuk. Lihat. Jangan kira Anda yang semua salat bisa masuk surga Firdaus. Karena kalau Anda ingin masuk surga Firdaus, syarat pertama dalam salatnya khusyuk. Salat, nih, khusyuk. Masya Allah. Nih, awas, hati-hati. Hati-hati. Salat, insya Allah semua orang Islam wajib salat. Tapi apakah setiap yang salat itu khusyuk? Awas. Ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya, Anda ini punya visi akhirat, akhiratnya ingin ke surga, sekarang kita mulai praktek. Saya ingin ke akhirat nanti, masuk surga. Surganya, surga Firdaus. Saking inginnya saya ke surga Firdaus, Bapak saya menamai saya dengan Firdaus. Bagaimana cara mewujudkannya? Saya mesti bersiap dengan maksimal, mesti hati-hati, mesti semangat. Karena waktunya telah dimulai, bunyinya telah muncul, dan disitulah kemudian saya mesti hadirkan rencana-rencana saya. Satu, apa amalannya? Salat. Lihat sini, berarti dalam 24 jam sehari Allah berikan saya kesempatan hidup, saya mesti tunaikan salat ini. Bagaimana cara salatnya? Ternyata tidak semua orang salat bisa Firdaus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Maka perhatikan baik-baik ya. Orang yang benar-benar punya visi, target dia masuk surga Firdaus, dia tidak akan sekedar salat. Dia akan mencari bagaimana caranya supaya saya bisa khusyuk dalam salat saya. Dia akan pelajari apa itu salat khusyuk. Bagaimana mendapatkan kehusyuan. Semua perangkat kehusyuan dia akan hadirkan dalam diri dia. Apa capaian utamanya? Ini. Di poin. Kalau ada orang calon penghuni surga Firdaus, itu saat di dunia aktivitasnya kelihatan, dia nggak akan gadaikan sholatnya dengan urusan dunianya. Kenapa? Tadi bandingannya kecil. Loh kok warisan yang cuma 1 juta saya ambil-ambil, nggak saya pakai, surga Firdaus mau saya tinggalkan. Apa bandingan 1 juta dengan surga Firdaus? Gak ada. Gaji cuma 1 juta, suruh jaga 24 jam, nggak sholat lagi, ngapain? Nih ya, catat kalimat ini. Rizki Anda sudah diatur, Anda akan dapat. Tapi surga Anda belum teratur. Rizki Anda sudah ditentukan, sudah jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Rizki itu jelas Pak Bu. Demi Allah, setiap yang hidup sudah ada jelas. Ayatnya, hadisnya. Quran surah ke-51, ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan kadar rizki seseorang, Allah janjikan akan diberikan. Jadi ketika Anda hidup, rizki Anda akan dapat. Yang belum keluar aja dari perut ibundanya sudah mendapatkan rizkinya. Hadis Nabi Al-Arab nomor hadis yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakun mithla dhalika 'alaqa. Thumma yakun mithla dhalika mudghah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya.
Ya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum, menyatu jadi satu berproses. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya satu keratan, sudah mulai punya bentuknya. Tsumma yursalu ilaihil malak, datang malaikat diutus oleh Allah, yunfakhu fihi roh, meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh ditiupkan, wa yu'maru bikatsbi arba'in, ditetapkan 4 hal. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menetapkan 4 hal. Apa yang pertama? Bikatsbi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Makanya begitu ada di perut ibundanya, rizkinya sudah mengalir. Ibu yang makan, sebagian masuk makanan ke dalam bayinya, janinnya, berproses di dalamnya. Jadi antum jangan khawatir, belum lahir aja udah dapat rizki. Apalagi sudah lahir, dapat antum. Silahkan cek. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan rizki, dan rizkinya akan banding dengan masa kehidupannya. Jadi begitu antum habis rizkinya, di situ antum meninggal. Kaidah mengatakan antum gak akan wafat sebelum rizkinya terpenuhi dengan sempurna. Gak akan dapat. Makanya kematian itu gaib, tidak diberitahu. Rizki pun sifatnya gaib. Karena bersanding dua-duanya. Sebab kalau diberitahu, antum gak akan semangat hidup. Ini antum nih. Siapa namanya? Iman. Tuh, udah beriman lagi. Rizki antum 100 miliar. Misal. Sampai malam ini sudah diambil 999 miliar 999 juta ya 999 ribu rupiah. Tinggal 1000. Tinggal 1000. Dia begitu 1000 meninggal. Pertanyaan saya, Mas Iman, masih berani nggak nyentuh pop mie di situ tuh? Itu 3000 tuh pop mie tuh. Begitu disedut baru begini, lek meninggal. Saya ya cuma memilih di dalam aja zikir, astagfirullah, astagfirullah. Mas sahur nanti aja. Kenapa? Tinggal 1000. Enak banget. Dulu ada film yang nyawanya tertulis tuh di sini tuh di tangannya itu. Sekian bisa ditransfer lagi. Nggak bisa, cuma gambaran dunia aja. Ya, saya nggak pernah nonton begitu, cuma pernah lihat di sekilas. Tapi nggak bisa begitu, Mas. Makanya dirahasiakan. Di rizki kita itu udah jelas. Oh, cuma di pinggiran pengkolan jalan, peluit nggak ada. Cepat tahan. Begitu belok, 2000. Masya Allah. Makasih Pak. 5000, bos. 10.000, oke Pak. Masya Allah. Cek tuh. Satu mobil Pak. Cuman diam aja. Ya antum pilih di sini aja. Oh, sampai sakit dibawa ke rumah sakit. Rizki datang di rumah sakit. Jelas. Rizki itu jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Kalau Anda tinggalkan warisan Firdaus untuk mengejar begitu, jadi kelihatan orang Firdaus itu kelihatan. Begitu Allahu Akbar. Sebelum adzan dia sudah tungguin di masjid. Ditungguin. Karena kalimat adzan itu kalimat panggilan. Panggilannya di situ ada kalimat Firdausnya kok. Silakan cek 23 tadi. Quran surah 23 ayat 1. Qad aflaha. Asal kata aflaha dari kata falah. Falahun. Baik, amalan pertama surga Firdaus itu salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Panggilan salat disebut adzan. Dalam adzan setelah hayya 'alal shalah, Anda bertanya, kenapa saya salat? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Falah dia dapat dipegang disebut aflah. Apa yang dia pegang? Firdaus. Makanya kalau orang ahli Firdaus begitu mendengar kalimat hayya 'alal falah dan dia baru tahu itu adzan, dia belum lihat waktu, maka dia akan katakan pada dirinya, Allah terlambat saya. Terlambat padahal salat aja belum. Tapi kalau nggak punya visi yang ini, susah. Hayya 'alal falah. Oh, belum la ilaha illallah. Masih pahala. Jauh. Tuh. Sudah. Susah. Takut meninggal aja. Cuma jadi catatan di tulisannya. Ingin masuk surga Firdaus. Pulang ke rumah, baiti jannati. Rumahku surgaku. Ayo, rumahnya masuk surga, dianya enggak. Ayo cek. Terus lizakati sa'idun, anilawi mu'ridun, dan seterusnya. Turunkan jadi satu kehidupan. Nah, karena itu saya sarankan pada Anda, kita sebetulnya mulai sih beberapa tempat, bikin hunian, bikin bimbingan, tapi sebetulnya konsep ini Anda bisa bawa ke tempat Anda sendiri. Kenapa di rumah tidak Anda turunkan? Nih, saya insya Allah bersama keluarga memiliki ikrar, insya Allah masuk surga Firdaus. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kata Allah, jangan banyak memohon, ini saya berikan tiketnya. Ini tiketnya, kamu mohon saya berikan. Kamu mohon, saya sampaikan. Apa itu tiketnya? Sudah turunkan. Salat, zakat. Hindarkan dari yang tidak penting. Anil lagwi mu'ridun. Tidak penting. Segala hal yang tidak penting, tidak esensial. Teruskan. Maaf.
li furujihim hafizun. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Kita bergaul secara bebas yang tidak ada batasan. Menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Ini turunkanlah jadi pedoman kehidupan. Cari aktivitas antum. Mulai bekerja untuk ayah, ibu di rumah, anak-anak sekolah. Jadi kalau ahli Firdaus itu mustahil orang tuanya mengirim anaknya ke tempat yang nggak ada pelajaran sholat di dalamnya. Atau minimal dia nggak bisa sholat. Bahkan dilarang sholat, keterlaluan tuh. Katanya pengen surga Firdaus. Tapi mengirim anaknya ke kampus yang bahkan sholat pun dilarang. Dan perjanjian masuknya harus ikut ibadah orang lain. Ada Pak sekarang. Demi Allah saya katakan, saya mengalami situasi itu. Orang tua mengadukan ke kami, anaknya diterima di satu kampus, masuk luar biasa, hebat Pak, prestisius kampusnya. Syarat pertamanya, dia tidak boleh dilarang oleh orang tuanya untuk ikut ibadah di tempat itu yang dikerjakan dalam naungan kampus yang dimaksudkan. Jadi kampus itu kampus agama lain. Di situ ada kewajiban mesti ibadah, mesti ikut kebaktian. Orang tua nggak boleh larang. Kalau dilarang dikeluarkan dari kampus itu. Pertanyaan saya, kok bisa gitu orang tua mengirimkan anaknya ke situ? Ini kan perkara iman ya. Kalau perkara iman, gambarannya yang lain. Kalau bicara sekedar nuansa dunia, mau di mana aja silahkan. Tapi kalau kita bicara iman, fisik kita berbeda. Iman itu keyakinan. Keyakinan orang Islam beda dengan non-Muslim. Kita nggak boleh menyoal yang non-Muslim. Tugas kita hanya menerangkan. Mau ikut silahkan, mau tidak terserah Anda. Lakum dinukum waliyadin. Dan pembahasan kita saat ini, itu pembahasan yang dilindungi oleh undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita percaya dengan konsep keislaman. Kita percaya dengan Quran. Maka kita terjemahkan kepercayaan kita dalam bentuk aktivitas yang disebut dengan ibadah. Tapi kita pun tidak boleh kita usil kemudian mengganggu orang lain. Yang di luar kepercayaan kita silahkan. Tugas kita berdakwah, sampaikan. Ini begini. Mau ikut silahkan, tidak silahkan. Tapi menyoal, tinggalkan. Apalagi berbuat anarkis itu nggak boleh. Bom sana, bom sini, ya tidak dibenarkan dalam tuntunan. Saya kembalikan ke sini. Ini baru sholat Pak. Antum nih yang itikaf di sini, coba cek pekerjaan Anda selama ini. Duhai Anda yang katanya pengen surga Firdaus, bersama Nabi lagi, masya Allah, surga Firdaus bersama Nabi, kumpul dengan para syuhada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar deh, Anda siapa? Duhai Anda yang anak kampus, cek, kerjakan lagi, sholat ditunda dan sebagainya, katanya surga Firdaus. Kenapa Anda tidak mencari kampus yang menjamin surga Anda? Dan Anda tidak akan ketinggalan kalau urusan akhirat, urusan dunia Anda dapat juga. Silahkan cek. Ya, apa tidak bisa Anda ke ITB sambil jadi penghafal Quran? Masjidnya terbuka. Apa nggak bisa ke Unpad sebagai penghafal hadis? Bisa. Ambil fakultas kedokteran, sela-sela belajar hadis tentang kedokteran, baca ayatnya, hafalkan, lulus dari Unpad, masya Allah kedokteran. 5-6 tahun begitu keluar hafal termasuk ayat-ayat kedokterannya, kan bisa. Keluar dari ITB jadi insinyur yang hafal ayat-ayat Quran terkait dengan aktivitasnya, bisa. Kenapa nggak punya visi seperti itu? Masjid di kampusnya ada, manhajnya ada, tinggal kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ada beda. Antum yang di kantor, ibu yang di rumah dan sebagainya. Tuh, anilogi mu'ridun, berapa kali ibu nonton sinetron yang nggak ada kaitan dengan surga? Cek. Katanya pengen ke surga, yang dilihat sinetron nggak karuan. Masya Allah. Sebentar Pak, tinggal 5 menit lagi. Ayo. Nah, ini baru satu tuh. Ayo, yang tidak penting tinggalkan. Kalau sudah ada zakat jangan ditunda. Bahkan penghuni surga Firdaus itu berusaha, karena di sini ada kalimat zakat, maka dia berusaha untuk berzakat. Bukan nunggu kalau ada zakat baru zakat, bukan. Dia berusaha bekerja supaya bisa zakat. Saya pengen ke surga Firdaus, kata Allah tiketnya zakat, maka saya harus tingkatkan kualitas hidup saya supaya saya bisa berzakat. Dia berdoa, ya Allah, saya ingin berikhtiar, ya Allah, bisa berzakat, ya Allah, beri kesempatan, ya Allah, mohon ya Arab. Gak apa-apa ya Allah, zakat 1000 juga gak ada masalah. Yang penting saya bisa berzakat. Begitu sudah 1000 ya Allah, saya malu ya Allah. Penghuni surga Firdaus kalau dikumpulkan ditanya teman, dulu zakatnya, iya berapa? 1000. Beri kesempatan ya Allah, saya pengen 25 juta aja zakatnya. Masya Allah, kasih 1 miliar. Betul kan 2,5%? Oh, habiskan. Itu kepentingan yang sangat indah. Makanya dulu ada, Masya Allah, calon penghuni surga Firdaus, dia senangnya sedekah. Ya, sedekah. Dan sedekahnya pun gak ada yang tahu, Bu, Pak. Jadi, satu komplek nih, kalau ada begitu, indahlah kehidupan sekomplek itu. Jadi orang ini, kalau Anda buka pintu rumah di rumah itu, menjelang subuh, depan rumah Anda sudah ada makanan. Untuk porsi hari itu. Semua warga komplek dapat. Dan bukan sehari 2 hari, tiap hari. Sampai satu ketika gak ada yang tahu siapa yang kasih di situ. Sepakat dibuat tim untuk begadang.
melihat dan mengintai siapa yang nyimpan makanan itu. Tungguin jam 2, jam 3, wah jam 3 udah nggak kelihatan tanda-tanda, nggak ada nih kayak malam ini, balik semua yang begadang. Begitu kembali mau menjelang subuh dibuka, ada lagi. Satu kali wafatlah seorang yang dikenal baik di lingkungannya, tampilannya sederhana. Begitu dia wafat, sehari nggak ada yang nyimpan makanan, 2 hari nggak ditemukan makanan. Setelah sebulan nggak kelihatan makanan, baru warga sekomplek menyadari bahwa itulah yang meninggal yang biasa sedekah dalam kehidupannya. Masya Allah, kemuliaan yang teringat, dibicarakan, dibincangkan, dan jadi, nah ini yang paling indah, jadi kisah yang inspiratif bagi generasi setelahnya. Kenapa Anda tidak coba nih lingkungan-lingkungan seperti ini? Anda yang berangkat tuh, ya maaf, berangkat gelap, pulang gelap, kenapa tidak menyiapkan visi Firdaus? Anda yang tugasnya misalnya di Jakarta, dari Bekasi berangkat bahkan sebelum subuh, kenapa dari sekian uang yang dibawa bukan hanya untuk bensinnya, urusan dunia Anda, bensin akhiratnya keluarkan. Walaupun cuma 5.000 jalan, lihat tuh tukang mie tek-tek tuh, tek, hanya untuk mendapatkan yang halal dia dorong. Pernah nggak Anda melihat tukang mie malam-malam jam 3, setengah 4 baca Quran? Pernah nggak melihat tukang sapu di jalan yang Anda tinggal jalan lulus saja, mereka sholat di pinggir jalan? Anda mungkin belum pernah lihat bagaimana mereka berseragam sebelum terjun itu, dia sholat dulu, terus dia baca Quran, terus dia nyapu. Masya Allah, indah teman-teman. Begitu Anda sampai dia, Anda lihat dia, Anda sapa dia, Anda berikan sesuatu, maka dia berkata dengan seluruh keikhlasan pada dirinya, ya Allah, terima kasih Mas, ya mudah-mudahan sehat, Allah berkahi ya, lancar di jalan. Dan Anda tentramnya luar biasa, 5.000 aja sudah membuat hati Anda damai seharian itu. Masya Allah. Apalagi kalau banyak orang yang Anda kunjungi, keluar, berikan, wah itu enak Pak. Hati kita tuh tentram. Dengan harta kayak nggak ada nilai, digenggam tuh. Dan hebatnya ketika Anda bisa begitu, Allah akan kasih lagi. Sampai dengan begitu dikasih terus-menerus, Anda jadi terbiasa dengan itu. Kayaknya kalau nggak ngasih dalam sehari itu nggak enak perasaan Anda. Nggak enak. Duhai Anda yang mengatakan, pengen surga Firdaus. Ya, baru gitu aja perhitungan. Kotak infak lewat, ting. Wah, mobil datang. Nih. Lihat itu masukin, bandingkan dengan apa yang Anda keluar untuk mal Anda. Zakat mal mengantarkan pada Firdaus Anda. Zakat mal hanya menghadirkan kenikmatan dunia Anda. Satu, ya. Jadi kalau Anda bisa jadi syuhada, alhamdulillah, hadiri majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan wafat misalnya kadang ikut taklim gitu kan. Baik, saya juga demikian. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Misal, ya wallahu a'lam dimanapun, minimal sedang mengajar begini, ya indah itu, sedang mengajar, tiba-tiba, masya Allah, ada malaikat datang, ayo pulang, masya Allah, ayo, udah, tinggal ngajak pulang, ya pulang aja, gitu kan? Oh ternyata bukan kamu, dia duluan, bisa, bisa ya, bisa aja gitu kan? Ya, siap? Insya Allah, masya Allah. Kita nanti bergantengan tangan ya, insya Allah ke surga. Saya duluan, tum di belakang. Insya Allah. Allahu a'lam, kita tidak tahu teman-teman. Ada yang nampak seperti bagus, tapi menurut Allah bagus yang lain. Ada yang pendiam, nggak bicara, ternyata zikirnya luar biasa. Begitu keluar kalimat yang bagus. Dia nggak bicara, dia zikir. Ya, seperti panglima yang pimpinan chatnya itu sekarang. Ini masya Allah, itu 5.000 kali sholawat dalam sehari. Dan kalau nggak ngobrol, dia sholawat pada Nabi. Kalimat thayyibah. Di wajahnya kelihatan auranya, kebaikannya, dan dirindukan orang. Setiap datang tuh orang senang gitu. Cobalah begitulah, usahakan setiap datang tuh orang senang dengan manfaat, bukan dengan yang lain-lain. Ya, makanya saya sarankan kalau orang-orang baik minta nasihat, bukan minta foto. Minta Ustaz, foto dong. Masya Allah, ngapain? Buat saksi di akhirat. Ya Allah Firdaus, ya Allah, apa amalan kamu? Saya pernah ditaklim, mana buktinya? Foto. Wah, repot. Dah, nih, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Kalau Anda ya merasa terlampau berat nah Firdaus misalnya, ya turunkan taman surga. Taman surga. Taman. Jadi kalau antum tinggal di komplek dekat taman, kan enak kan? Dekat taman tuh cerah pandangannya, bisa melihat macam-macam. Nah, ada orang di surganya tuh di taman surganya. Turun sedikit tapi indahnya juga luar biasa. Langsung mendapatkan nikmatan dari Allah, segalanya nikmat, segalanya enak. Apa amalannya? Turunkan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya, banyak ibadah malam harinya, tahajud. Nah, jadi tinggal diturunkan ke bumi aktivitasnya. Dari sekian banyak aktivitas di bumi selama 24 jam, antum harus punya, mesti punya. Awas alokasi waktu untuk sholat malam sekalipun 2 rakaat. Udah, visi saya sudahlah yang VIP aja, taman surga.
Langsung bisa lihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Kenikmatan datang di taman surga, enak, indah, dan luar biasa. Amalannya apa tadi? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Rajin istighfar. Terutama menjelang subuh. Jadi begitu dia selesai tahajud, dia istighfar. Makanya ngatur waktu selepas Ramadan, kalau nggak bisa bangun lebih awal, mendekat ke arah fajar. Fajar 4:30, bangunlah bisa jam 3. Siap-siap dulu, kan? Mandi macam-macam, sholat. Mungkin dapatnya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tiba-tiba sudah 4/4, isi istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahumma rahmatak ya Allah. Mohon rahmatmu ya Rabb. Itu orang seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan disandingkan nanti, itu amalannya disandingkan dengan orang jujur, orang infak dan sebagainya. Buka Quran surah ketiga ayat 17. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahar, waktu menjelang fajar. Itu disandingkan dengan orang sabar. Disandingkan dengan orang jujur, sadiqina. Wal-qanitina disandingkan dengan orang khusyuk yang sering tawakal kepada Allah. Disandingkan dengan orang infak. Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara 2 khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni doa Anda, plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Kan saya pernah kisahkan dulu, kisah tukang roti dengan salah seorang imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah saya kisahkan kan? Ya, di seorang, Masya Allah, tiba-tiba Imam Ahmad diperjalankan oleh Allah ke satu tempat. Begitu jalan, capek, ya, beliau ingin istirahat, satu masjid. Begitu masuk, diusir oleh marbot masjid, imam besar. Karena cuma tahu aja Imam Ahmad, tapi nggak pernah melihat parasnya. Kan dulu belum ada media sosial. Ya, wah sekarang makan saya bikin status. Tapi, masuk, ya lah, ukhruj, keluar. Lana astari, Imam Ahmad tahu hukum fikih, saya istirahat sejenak. La, barah. Kasar, barah. Barah itu udah kasar. Ukhruj itu keluar, barah kasar. Masya Allah, keluar, istirahat di luar di selasaran. Kata marbot ini, ente, roh, hena, roh. Ukhruj masih sopan. Barah kasar. Roh. Itu lebih keras lagi. Roh. Keluar dengan rohnya sekalian. Keluar, rohnya pun nggak boleh di sini, keluar. Ini paling kasar lagi. Jadi kalau Anda ke Mesir daerah itu, kemudian orang mengatakan roh, itu sedang marah. Roh, anta roh. Iya, saya punya roh di sini. Roh, saya punya roh. Gak usah dilawan, sedang marah. Begitu diusir, Muhammad belum paham, saya mau istirahat, capek diusir. Begitu sedang jalan, tiba-tiba tukang roti sedang nyusun adonan begini, dia melihat. Ya Syekh, Masya Allah, inzil huna. Syekh, kelihatannya kok capek, istirahatlah di sini. Istirahatlah Imam Ahmad, memang capek. Begitu sedang istirahat, diperlakukan dengan luar biasa indahnya, sopannya, takrimnya. Tiba-tiba tukang roti ini bikin adonan. Setiap dia membuat, dia selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tata istighfar lagi. Imam Ahmad paham. Tahu beliau. Cuma ingin menguji, dia bertanya. Ya Syekh, katanya, Masya Allah. Ya Kisana. Saya perhatikan Anda setiap membuat sesuatu, Anda istighfar. Ma faidatu istighfarika? Apa sih manfaat dari istighfar itu? Masya Allah. Wallahi, kata beliau ini, tidak pernah saya mengerjakan sesuatu dan saya selingi dengan istighfar, disandingkan dengan istighfar, kecuali Allah selalu kabulkan apa yang saya mohonkan kepada Allah. Cuman satu aja yang belum terkabul sampai sekarang. Apa itu? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya saya sebelum meninggal atau orang itu meninggal, saya berjumpa dulu. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum terkabulkan. Saya bermohon kepada Allah sebelum saya wafat atau sebelum sang imam wafat, saya ingin bertemu dengan beliau. Saya istighfar, belum terkabulkan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, mana? Ya Allah, rupanya ini yang memperjalankan saya dari tempat saya tinggal, masuk ke masjid sampai keluar dari rumah Allah, ditempatkan di tempat Anda gara-gara istighfar kamu itu. Allahu Akbar. Jangan lakukan pada saya. Astagfirullah. Repot saya. Wah, biasa. Isi.
Dan faedah istighfar itu tinggi. Salah satunya jadi penghuni surga tingkat 2, level kedua, VIP tinggi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita akan terjaga. Karena orang istighfar itu, dia mengembalikan kondisi dirinya dari yang kotor jadi baik. Dia tobat dari dosa. Jadi begitu dia bertobat, Allah bimbing dia. Astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu kalau diucapkan dengan benar, itu energinya akan terhampar ke seluruh anggota tubuh kita dan menjaga kita dari maksiat. Demi Allah saya katakan, dan itu akan refleks. Segala apapun. Ya, apapun akan refleks. Bahkan Anda keluar masjid aja, kaki kanan yang keluar Anda bisa istighfar. Astagfirullah, salah. Harusnya kiri. Masuk kanan. Begitu masuk kiri, astagfirullah, salah. Ya, pakai sendal mirip, ternyata punya orang, astagfirullah, salah. Jalan tuh. Enggak ada astagfirullah, salah. Pakai aja astagfirullah. Astagfirullah, enggak ada begitu. Betul. Semua gitu ya, gambar yang macam-macam segalanya. Itu enak. Kalau udah terbiasa tuh enak. Astagfirullah, astagfirullah. Ke busway, di angkot, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama siapa? Astagfirullah. Oh, pokoknya enak lah. Yuk, nomor 3. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Kelas bisnis. Tempatnya luas, bisa sandaran. Naik pesawat kelasnya kelas bisnis, Masya Allah bisa tiduran. Pelayannya juga beda dengan kelas ekonomi. Masya Allah. Apel Pak? Oh, suguhkan macam-macam. Masya Allah. Fish or chicken itu kelas ekonomi. Wah, tapi kalau kelas bisnis semua ditaruh. Segalanya. Ini ada kelas bisnis. Hamparannya luas. Wasari'u ila maghfirah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Taqwa. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, introspeksi diri. Ayo, yang katanya pengen masuk surga, coba dihitung-hitung, layak nggak masuk surga? Nih kalau mau ngitung gini caranya. Siapa yang tidak merasa punya dosa, boleh angkat tangan. Yang nggak ada dosa sama sekali. Ayo, mumpung belum sahur, masih bisa istighfar. Yang dosanya dikit, agak banyak kan? Yang banyak. Masuk yang banyak yang nggak bisa ngangkat itu ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua kita balik. Siapa yang pengen masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang masuk surga, masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Turunkan. Yang surganya pengen Firdaus, boleh angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Anak kecil yang ngangkat, saya duluan, kan? Yang pengen bersama Nabi di surga Firdausnya. Masya Allah. Baik, luar biasa. Saya salut pada Anda. Dosa banyak, amalan nggak ada, pengen masuk Firdaus. Anda tuh hebat, luar biasa. Nabi Adam dosanya cuma dikit aja, makan buah huldi nggak sampai habis tuh, cuma nyobain dikit tuh ya, tergoda oleh setan, nyobain dikit keluar dari surga. Anda dosa banyak pengen masuk, luar biasa. Sekarang bagaimana caranya? Evaluasi diri. Katanya pengen ke surga, tapi bakal nggak ada, kan aneh. Maka benar kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib konon ketika mengatakan aneh manusia itu, pengen ke surga tapi bakal nggak ada. Dan lebih aneh lagi mengerjakan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Makanya hal yang pasti Anda renungkan saat i'tikaf, wasari'u ila maghfirah. Bergegas Anda evaluasi diri. Istighfarlah. Cek. Benar nggak hidup saya mengantarkan ke surga? Benar kamar saya mengantarkan ke surga? Benar nggak saya mengelola rumah tangga mengantarkan ke surga? Jangan-jangan amalan di rumah bukan amalan surgawi. Turunkan. Maka setelah itu, wa jannatin, kata Quran minimal, punyalah cita-cita untuk mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Anda jangan khawatir tempat tinggal Anda misalnya bukan di komplek daerah, tempatnya sempit, ya, dan seterusnya. Bahkan cuma ruangan, RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah misalnya kan, nggak ada masalah. Ruangan segini, tenang. Tapi di sini, ada amalan yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Yang satu saat ini ditinggalkan. Mau sempit, mau, demi Allah saya katakan ya, mau sempit, mau luas, sepanjang ukuran dunia, itu akan selesai ketika dunia kita tinggalkan. Meninggalkan dunia artinya meninggalkan semua fasilitas dunia. Semua akan sama levelnya. Sama, gelarnya pun sama, almarhum juga. Silakan. Nggak ada tambahan. Almarhum yang rumahnya luas. Almarhum yang gubuk banyak. Nggak ada. Jadi semua baik yang gubuk ataupun yang luas, semua akan ditinggalkan. Anda masuk ke satu tempat baru yang akan menentukan apakah di rumah luas itu amalannya sempit, ataukah di tempat sempit itu amalannya luas. Ataukah di tempat yang luas itu amalannya pun luas. Begitu Anda kerjakan amalannya, Allahu Akbar. Allah anugerahkan tempat yang luas, seluas langit dan bumi. Surganya seluas langit dan bumi. Siapa yang punya komplek di sini seluas langit dan bumi? Ini nggak ada apa-apanya. Gak usah dibanggakan dulu. Nanti, Masya Allah, seluas langit dan bumi tempat Anda. Ayo silahkan, mau maraton, mau koprol, bebas. Main bola nggak nyampe-nyampe, ditendang golnya kemana gitu kan? Ayo gol, strikernya kecapean tuh, backman nyantai aja di belakang.
Wah, striker mau ngegolin seluas langit dan bumi gawangnya. Apapun ada gitu, kayaknya enak aja. Mau lari, mau canda, mau macam-macam. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Hadirkan itu. Ya, wa'iddat lil muttaqin, disiapkan tuh bagi orang takwa. Tuh, sekali lagi takwa. Takwa yang disebut. Dia orang beriman pun visi takwa. Apa turunan takwa? Nyiapkan surga. Makanya ketika surga disiapkan bagi orang takwa. Tadi yang taman surga bagi orang takwa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sering saya baca. Ya, sering kita bacakan, orang takwa itu tempatnya di taman surga. Ini u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Nah, kalau ingin masuk pada yang ketiga ini, 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, gemar berbagi. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Ya, minimal latihan dulu saat i'tikaf, berbagi. Masak super mie, bagi dengan kawan. Ya akhi, cobain lah. Saya kenyang, cobain dikit lah. Saya kenyang, cobain, tolong saya masuk surga. Dikit aja. Latihan, paksa untuk bisa memberi. Kurma, kasih, ambil. Ya, wal kadhiminal ghaidh, latihan menahan amarah. Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah saya pengen masuk surga, diuji oleh Allah. Ibu berdoa, ya Allah saya ingin masuk surga, ya Allah. Diuji, tiba-tiba suami pulang, marah aja. Marah. Jalan menuju surga, tahan amarah. Ya, Papa kenapa marah? Emang kenapa? Ya kok Papa marah? Wah susah. Mama coba berdoa apa saat itu sehingga Papa marah? Pak, enak Pak. Coba dicek gitu. Jadi kalau kita evaluasinya begitu, tenang. Hidupnya itu enak. Wal afina 'anin nas, berusaha maafkan orang. Di orang pemaaf itu tandanya hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang akan diganti dengan surga yang penuh dengan lapangan. Indah. Betul segalanya. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dan itu tidak mudah. Imam Ja'far As-Shadiq, seorang ahli fikih, keturunan Nabi, orangnya baik, punya seorang khadim, asisten, pembantu beliau. Jadi dulu itu kalau orang membantu di tempat ulama, bukan pengen jadi pembantunya, pengen ambil ilmunya. Jadi rela ngapain aja nggak ada masalah. Saya dulu begitu sama masyayikh tuh, bawain tasnya, bahkan ke rumahnya, masakin apa gitu kan, Masya Allah. Karena kenapa? Begitu hadir di tempat itu, saya bisa bertanya banyak kepada beliau. Saya tanya ini, tanya itu, dengarkan ini. Dan ngobrolnya pun nggak akan bisa bahasa Indonesia, pasti bahasa Arab. Ngobrol. Bahkan beliau melihat, akhirnya dicek. Tanpa sengaja kita dibentuk oleh beliau tuh. Hafalannya ditanya, ininya ditanya, terus diskusi hukum. Dan hebatnya kadang-kadang tuh sudah bisa menyimpulkan, sudah gantian dengan yang lain, atau macam-macam. Ini beliau tinggal di situ, belajar pada Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, apa yang terjadi? Hafal Quran, dihafalkan juga, macam-macam dihafalkan. Satu ketika, beliau kedatangan tamu, Imam Faqih ini, dimintalah untuk mengantarkan minuman. Begitu bawa minuman begini, qadarullah terjadi satu kejadian. Entah terpeleset atau Allahu a'lam, itu tumpah minumannya mengenai jubah tamunya. Dan jubah beliau, Imam Ja'farnya, terpercik. Baik. Anda punya asisten rumah tangga, ada tamu, tiba-tiba bawa minuman, sirup misalnya kan, tiba-tiba kepleset, jatuh. Airnya menimpa Anda. Pertama kali respon Anda seperti apa? Ayo, ahli surga. Baik, mungkin gak marah, cuman kan ditahan. Kenapa Pak? Pedas. Kan? Baik, nah ini beliau orang baik. Jadi mau marah itu gak bisa, cuman ekspresinya kelihatan, ekspresi tidak suka. Maka Masya Allah, karena yang bantu ini sudah belajar banyak dengan beliau, beliau paham ayat ini. Langsung disampaikan, wal kadhiminal ghaidha. Syekh ahli surga itu bisa menahan amarah. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, saya enggak marah. Dia tahu si pembantu ini cerdas, sekarang enggak marah, tapi belum tentu memaafkan. Wal afina 'anin nas. Dan ahli surga itu suka memaafkan orang. Saya maafkan kamu. Dan hebatnya si pembantu ini tahu kalau Imam Ja'far ini dia mengejar semua pintu surga. Di antaranya senang berkah, kemanapun ada di kantongnya selalu ada 1000 dinar. Teruskan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang berbuat pada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Dikeluarkan semua sekantong, dikatakan mulai hari ini gak usah jadi pembantu saya lagi. Ambil, masukkan. Masya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga ini? Ada pilihan. Tapi kita bisa cek itu dalam kehidupan. Ayo coba cek tentang berbagi, tentang segalanya. Ya, tentang kita menahan amarah. Karena ternyata kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Bapak lagi marah, ibu lagi marah. Kalau kita lihat dengan persepsi kita pribadi mungkin gak enak. Tapi kalau antum memikirkan ayat ini, mungkin itu jawaban dari doa yang Anda mohonkan.
Tiba-tiba di perusahaan, di rumah tenang. Tiba-tiba di kantor marah. Tiba-tiba diklakson orang di jalan. Pim, 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 pim. Wah, nggak sabaran. Bukan nggak sabaran, Anda yang harus sabar. Kenapa? Karena Anda sedang berhadapan dengan doa yang pernah Anda mohonkan dan Allah kabulkan pada saat itu. Mungkin di situ letaknya. Mau masuk surga, Fi? Mau seluas langit dan bumi? Masya Allah. Nama siapa? Oh, Tia. Semoga Allah memudahkan ya. Tidak cukup dengan amin. Saya uji dulu nih. Buat yatim ya. Gini, buat yatim ya. Buat yatim. Kan tadi rumus pertama, senang berbagi. Ya, dalam keadaan lapang dan sulit. Siap? Surga. Apalah handphone artinya dibanding surga? Siap? Oh, Masya Allah. Tidak mudah lah. Nggak bisa surga. Alhamdulillah. Memang tidak mudah. Ya, tapi itu latihan. Yakin? Siap? Wah, masa? Kontaknya banyak loh di sini. Mas. Kok diambil? Sudah. Nah, itu latihan aja. Contoh, kadang-kadang memang kita harus punya tekad, punya keinginan, tapi tekad harus kuat. Kadang-kadang akan ada satu masa, apa yang sangat Anda cintai, disitulah Allah mengukur surga Anda untuk bisa menukar dengan surga yang Anda sangat harapkan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 92. Paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan pernah raih apa yang Anda harapkan sebelum bisa menginfakkan apa yang paling Anda cintai dalam kehidupan. Kalau jiwa Anda sudah bebas dengan kepentingan harta dunia, dengan kedudukan, Anda bisa tukar dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kenikmatan hidup akan Anda rasakan. Ini biasa teman-teman. Tapi ketika Anda handphone paling Anda sukai, tiba-tiba ibu Anda mengatakan, "Nah, mama pengen umroh sekali, Masya Allah. Tinggal kurang 1 juta." Ternyata Anda nggak punya investasi kecuali handphone yang harganya 1 juta itu. Disitulah kemudian nilai kita dipertaruhkan. Ternyata itu jawaban dari doa kita yang ingin surga. Begitu handphone diberikan, mah sebentar ya, Anda nggak perlu cerita. Tiba-tiba sudah ada aja uang. Anda gadaikan, Anda berikan handphonenya, tukar uang. Mah, alhamdulillah. Dari mana ini? Allah kasih dari sisi yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Begitu sampai sana, didoakan oleh ibunda Anda. Ditelepon nggak jawab-jawab. Kenapa dia ganti jadi nomor perempuan? Nomor yang Anda hubungi, ya, malah tidak bisa atau tidak merespon, ya. Kok anak saya jadi berubah perempuan? Terus dilihat begitu pulang, "Bapak telepon kamu nggak muncul-muncul, kenapa nggak dijawab?" Dengerin aja gitu kan. Nggak apa-apa mah, mungkin handphonenya sudah ke surga. Cerita, Masya, tapi indah itu. Ketika Anda sudah mendapati itu luar biasa. Cobalah berjuang. Hasilnya luar biasa. Kalau sudah nggak bisa ini ya, minimal yang terakhir. Yang tidak disebutkan seperti apa gambarannya, tapi ya tetap surga. Tetap surga. Yang kata Nabi, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kenikmatannya tidak pernah bisa digambarkan oleh penglihatan, nggak pernah bisa dilihat saat di bumi, tidak pernah terdengar kisahnya, keindahannya, dan dibayangkan pun nggak akan seperti itu. Contoh Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas. "Wa basyiril ladzina amanu." Iman lagi kan? Puasa dibuka dengan kalimat iman. "Ya ayyuhalladzina amanu." Visi surga dibuka dengan kalimat iman. "Ya ayyuhalladzina amanu." Orang ke surga pun dibuka dengan kalimat iman. "Wa basyiril ladzina amanu." Berikan pada orang yang telah beriman. "Wa amilus shalihat." Dan dengan imannya dimengerjakan banyak amal soleh. Kalau tadi kan dirinci ya. Ada sholat. Sholatnya juga khusus tahajud. Ada infak, ada zakat, tahan marah. Kalau ini umum. Amal soleh yang penting amal soleh apa aja? Sholat fardu amal soleh? Amal soleh. Sholat sunnah amal soleh? Amal soleh. Orang yang ngejar surga lebih tinggi, dia kerjakan sunnahnya, tahajud, dapat dia surga lebih tinggi lagi. Tapi ada orang yang mungkin sudahlah, yang penting amal soleh aja. Yang penting saya mendapatkan yang pokok, amal soleh. Maka datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Mengatakan, "Bima makna ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Bima makna, ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan, gak usah berat-berat, yang penting bisa masuk surga. Pintar orang ini, Pak. Modal sedikit, pengen keuntungan banyak. Nggak apa-apa, yang ringan-ringan ya Rasul, cuma jangan berat-berat, yang penting masuk surga, itu intinya. Itu intinya. Diajarkan oleh Nabi tentang sholat yang fardu aja, tentang puasa yang fardu aja. Fardu. Kalau kamu ingin tambah itu sunnah. Kata orang ini, enggak ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu aja dan saya akan tinggalkan maksiat. Fantalaqa, dia pergi. Maka Nabi mengatakan, "Qad aflaha in sadaqa." Atau dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar, dia bisa masuk surga. Cuman nggak dijelaskan surga yang mana.
Artinya, mengerjakan yang fardu-fardu saja amal soleh bisa masuk surga, tapi catatannya tinggalkan maksiat. Sebab ketika mengerjakan maksiat, itu amalan yang baik diambil. Diambil. Ya. Nah, kalau Anda merasa maksiat masih banyak, tutup dengan yang sunnah yang lain. Dan banyak beristighfar, tinggalkan yang ini pelan-pelan, tinggalkan sampai ditinggalkan sekaligus. Baik. Sudah ada pilihannya, tinggal silakan turunkan, maka itulah jadi visi akhirat kita. Kalau sudah diturunkan dalam kehidupan, maka mulai hari ini coba renungkan. Antum yang on off pulang ke rumah. Ya, sudah cukup off-kan dari segala kegiatan yang tidak mengantarkan Anda ke surga. On-kan segala hal-hal yang bisa mengantarkan pada cahaya-cahaya yang bisa mengantarkan dan membimbing Anda ke surga. Mulai hari ini bikin visi. Anda mau surga yang mana? Teman-teman mau yang mana? Firdaus? Atau yang taman surga? Atau yang boleh angkat tangan minimal? Gak apa-apa Ustaz, yang penting masuk surga. Ya, saran saya, tolong bikin visi yang di atas ya. Yang ini. Saya ingin kita semua bergandengan tangan dan saling mendoakan. Pasang yang ini. Ya, usahakan, turunkan amalan. Turunkan di rumah, di pekerjaan dan sebagainya. Nanti ketika Anda pasang target yang paling tinggi 100%, maka usaha Anda pun akan maksimal. Dia walaupun nggak kesampaian ke sini, nyangkutnya jelas misalnya di sini atau di sini. Kalau Anda pasang targetnya yang paling rendah di sini misalnya, maka energi kita pun akan seadanya. Mending kalau masuk. Pertanyaannya kalau nggak kecapai, nyangkutnya di mana? Yang repot. Maka yang mulai besok tengok anak Anda di sekolah, di pesantren. Pertanyaan pertama akan beda. Ahli surga dengan ahli dunia akan lain. Ahli dunia akan ditanya dunianya dulu. Begitu sudah ujian mau liburan, sayang bisa ujiannya. Apa kabar? Sehat mah. Ujian gimana? Lancar mah, alhamdulillah. Bagus. Oh, gimana? Bekal masih cukup? Cukup. Ya sudah. Ya nanti mama kesana ya sama papa. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat. Padahal sholat itu yang mengantarkan ke surga duluan. Orang tua ahli surga bukan begitu pertanyaannya. Telepon, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sehat nak? Sehat. Sudah sholat belum? Sudah mah, alhamdulillah. Berapa hafalan Qurannya? Ayo semangatnya, teman kamu sudah bisa tuh ngasih mahkota buat mama dan papa. Ayo berjuang. Papa mama juga menghafal. Ayo nak, bismillah ya, mama doakan. Mama doakan, kamu butuh apa mama support. Yang penting kamu hafalkan Qurannya ya. Ayo, kita capai. Ya ma, insya Allah. Sudah, jangan lupa ranking 1 ya. Udah. Jangan lupa, jadi dunia itu diakhirkan, dan itu indah. Ayo nah, coba. Telepon iseng-iseng suami, Pak. Kabar, alhamdulillah. Sudah sholat belum? Masya Allah. Mama. Udah, alhamdulillah. Mama gimana? Yuk, kita sama-sama ke surga. Wah, itu indah. Kelihatan sama manajer, ngapain? Surga, Pak. Masya Allah. Sudah. Siap ya? Sekiranya itu, gambaran untuk malam ini. Kelihatan seperti sederhana. Tapi disitulah kemudian akhir kehidupan kita akan ditentukan. Saya bermohon kepada Allah semoga kita diberi petunjuk oleh Allah, disentuh hatinya di malam ini, sehingga tidak sia-sia kita berkumpul, ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang. Saya katakan pada waktu kita terbatas, saling mendoakan. Termasuk juga saya doakan Anda doakan juga saya, dan saya menyampaikan dengan segala kerendahan hati, pasti akan banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan, termasuk dalam penyampaian uraian. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak tepat. Sangat sederhana rumusan dari taklim yang saya sampaikan. Anda menemukan hal yang tidak sepakat, Anda boleh tinggalkan. Anda tidak cocok dengan itu, Anda bisa cari ustadz yang lain. Dan saya malam ini pun mengatakan, setiap yang pernah menzalimi saya doakan semoga Allah berikan ampunan terbaik dalam kehidupan. Setiap orang yang pernah baik saya doakan semoga mendapatkan kemuliaan dengan segala kebaikannya. Dan dengan segala itu mudah-mudahan hidup kita damai, tentram, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak meminta apapun kepada Anda semua, dan saya hanya memohon kepada Allah supaya mudah-mudahan Anda diringankan lisan Anda untuk dalam sujud Anda memohon kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua serta keluarga. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Tolong maafkan saya, ada sisa waktu bagi kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan mendekat kepada sahur. Pilihannya ada, waktunya terbentang. Tadi sudah saya terangkan, ada kebiasaan orang ahli surga menjelang sahur, ada kebiasaan ahli surga memetakan hidupnya. Tinggal segalanya sekarang di tangan Anda berdasarkan kesepakatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.